Halo guys, Halo saya guys. Azi. Saya Putri. Kami Oke, dari kelompok 9 dengan materi tanggung jawab negara. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Halo semuanya, pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah negara melanggar hukum internasional? Dalam dunia hukum internasional publik, terdapat sebuah fondasi utama yang disebut dengan state responsibility atau tanggung jawab negara. Konsep ini sangat krusial karena berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas agar negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam hubungan internasional. Menariknya, konsep ini tidak menciptakan kewajiban baru, melainkan mengatur konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban yang sudah ada. Hari ini kita akan membahas bagaimana sebuah tindakan bisa diatribusikan kepada negara dan alasan apa saja yang bisa menghapus kesalahan negara hingga bagaimana pemulihan atau reparasi yang harus diberikan. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada definisi dan dasar hukum. Secondary rules atau state responsibility diklasifikasikan sebagai secondary rules, yaitu aturan yang menentukan konsekuensi dari pelanggaran primary rules atau norma substansif. Arsiwa. Standar utamanya adalah Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang disusun oleh International Law Commission. Meskipun bukan traktat formal, Arsiwa dianggap mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kedua, syarat perbuatan melanggar hukum atau Internationally Wrongful Act. Berdasarkan pasal 2 Arsiwa, tanggung jawab negara muncul jika memenuhi dua elemen kumulatif, yaitu yang pertama, pelanggaran kewajiban atau breach, tindakan atau kelalaian, omission yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional. Yang kedua, atribusi atau attribution, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum internasional. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mekanisme atribusi dan standar kendali. Yang pertama ada organ negara. Tindakan lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara otomatis dianggap sebagai tindakan negara. Lalu ada aktor non-negara, yaitu tindakan individu atau kelompok dapat diatribusikan jika bertindak di bawah instruksi atau kendali negara. Lalu selanjutnya ada standar kendali. Mahkamah Internasional menegaskan bahwa efektif kontrol dalam kasus Nicaragua vs. Meski terdapat perdebatan mengenai standar overall control dalam TADIC. Lalu yang keempat ada karakteristik dan supremasi hukum. Ada tanggung jawab objektif. Tanggung jawab objektif yaitu tanggung jawab lebih menekankan pada ketidaksesuaian objektif tindakan dengan hukum, bukan selalu berdasarkan unsur kesalahan atau fault. Lalu ada supremasi internasional. Negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab internasional, sebagaimana ditegaskan dalam kasus La Grande. Yang kelima ada keadaan penghapus sifat melawan hukum. Hukum internasional mengakui kondisi yang menghapus kesalahan negara atau circumstance precluding wrongfulness. Ada persetujuan atau consent, pembelaan diri atau self-defense, dan tindakan balasan atau countermeasures. Lalu ada force majeure atau keadaan darurat dan distress. Lalu ada pengecualian. Alasan ini tidak berlaku untuk pelanggaran serius terhadap norma jus cogens. Selanjutnya ada kewajiban reparasi penuh. Jika terbukti melanggar, negara wajib memberikan reparasi penuh untuk menghapus seluruh konsekuensi tindakan tersebut. Bentuknya meliputi restitusi atau yaitu memulihkan keadaan semula. Kedua ada kompensasi, ganti rugi finansial jika restitusi tidak memungkinkan. Lalu ada satisfaction, pengakuan kesalahan atau permintaan maaf resmi yang bersifat simbolik. Lalu yang ketujuh ada dimensi orga omnes dan tantangan modern. Yang pertama ada jus cogens. Untuk pelanggaran serius seperti genosida atau agresi, semua negara memiliki kepentingan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Yang kedua ada isu kontemporer.
Konsep ini meluas ke isu perlindungan lingkungan, seperti kasus trial smelter dan perubahan iklim. Lalu ada tantangan baru, meningkatnya peran aktor non-negara seperti perusahaan multinasional menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab negara di masa depan. Jadi, sebagai kesimpulannya, state responsibility bukan sekadar teori, melainkan instrumen vital untuk menjaga stabilitas dan legitimasi sistem hukum internasional. Prinsip ini memastikan bahwa pelanggaran, baik melalui tindakan aktif maupun kelalaian, memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Meskipun tantangan baru terus bermunculan, mulai dari isu perubahan iklim hingga peran besar perusahaan multinasional, prinsip tanggung jawab negara tetap menjadi benteng utama dalam memperkuat supremasi hukum global. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana komunitas internasional bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari yang bisa saya paparkan penjelasannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa untuk pembahasan hukum yang lainnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo guys, oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azi Prasetya Pancakarsa dengan NIM 248313008. Saya merupakan mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah. Oke, untuk poin selanjutnya itu kita membahas tentang reparasi dan kompensasi dalam hukum. Nah, apa sih reparasi dan kompensasi dalam hukum itu? Nah, dalam hukum pidana dan hukum internasional, sekarang pendekatannya tidak lagi hanya fokus menghukum pelaku, tapi juga mulai memperhatikan korban. Disinilah muncul konsep reparasi, restitusi, dan kompensasi. Oke, kita bedah satu-satu nih, apa sih reparasi itu, apa sih restitusi itu, dan kompensasi itu apa gitu loh. Oke, jadi secara sederhananya, reparasi itu adalah upaya memperbaiki kerugian akibat kejahatan. Artinya pelaku tidak cukup hanya dihukum, tapi juga harus bertanggung jawab memperbaiki dampak yang ditimbulkan ke korban. Nah, lalu ada restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah mengembalikan kondisi korban seperti semula, misalnya itu mengembalikan barang yang dicuri. Oke, selanjutnya itu ada kompensasi. Nah, sedangkan kompensasi itu biasanya berupa ganti rugi, terutama kalau kerugian tidak bisa dikembalikan secara langsung, seperti kehilangan nyawa atau kerusakan besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, menurut pemikiran Jeremy Bentham, hukuman saja itu tidak cukup. Kalau korban masih menderita, berarti keadilan belum benar-benar tercapai. Karena itu, ganti rugi jadi hal penting untuk mengurangi penderitaan dan rasa takut korban. Oke, ganti rugi ini tidak selalu berupa uang, bisa juga dalam bentuk lain seperti mengembalikan barang, memulihkan nama baik, memberikan pernyataan kebenaran, dan sampai bentuk simbolis seperti permintaan maaf gitu. Dalam konteks yang lebih luas, khususnya hukum internasional, reparasi punya beberapa bentuk utama. Yang pertama itu yang tadi, restitusi, yaitu mengembalikan kondisi seperti semula. Yang kedua ada kompensasi, yaitu ganti rugi finansial jika tidak bisa dikembalikan. Yang ketiga, satisfaction, yaitu pemulihan non-materi seperti permintaan maaf atau pengakuan kesalahan. Nah, selain itu, kompensasi juga bisa mencakup banyak hal. Misalnya itu seperti hal biaya medis, kehilangan pekerjaan, trauma psikologis, bahkan bantuan sosial seperti pendidikan dan perumahan. Jadi tujuannya benar-benar memulihkan kehidupan korban, bukan sekedar mengganti kerugiannya saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi bahkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, HAM atau hak asasi manusia yang berat, negara punya kewajiban untuk yang pertama memberikan bantuan ke korban, yang kedua menyediakan layanan rehabilitasi, yang ketiga menungkap kebenaran, dan yang keempat itu memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi. Oke, itu untuk pembahasan yang poin ketiga ya teman-teman. Oke, kita sekarang langsung lanjut saja ke poin 4, yaitu poin pembahasan terakhir teman-teman.
Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, untuk masalah di lapangan itu seperti apa sih terkait reparasi, restitusi, dan kompensasi itu? Nah, walaupun konsepnya ini sudah bagus, praktiknya ini masih banyak kendala teman-teman. Yang pertama, menentukan bentuk dan jumlah ganti rugi itu sulit karena setiap kasus berbeda. Yang kedua, di Indonesia sendiri, aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 belum jelas mengatur prosedur pengajuan kompensasi. Akibatnya korban sering yang pertama tidak tahu cara mengajukannya seperti apa, yang kedua bergantung pada jaksa, dan yang ketiga bahkan ada yang tidak mendapatkan haknya sama sekali. Nah, selain itu peran negara juga masih dipertanyakan karena mekanismenya itu belum tegas dan belum efektif dijalankan. Oke, lanjut ke poin selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, poin selanjutnya itu kita membahas tentang tanggung jawab negara menurut hukum internasional. Nah, dalam hukum internasional, negara itu bisa dianggap bertanggung jawab kalau pertama, melakukan pelanggaran hukum internasional, atau yang kedua, membiarkan pelanggaran terjadi atau kelalaian. Nah, menurut draft ILC atau International Law Commission, kalau negara salah maka wajib yang pertama, menghentikan pelanggaran, yang kedua memberi jaminan tidak mengulang, dan yang ketiga memberikan reparasi penuh, yaitu restitusi, kompensasi atau lainnya. Nah, menariknya bukan cuma negara yang dirugikan yang bisa menuntut, tapi dalam kasus tertentu negara lain juga bisa ikut menuntut, terutama kalau pelanggarannya itu menyangkut kepentingan dunia seperti hak asasi manusia atau lingkungan. Oke, jadi kesimpulan dari poin 3 dan poin 4 itu seperti apa sih teman-teman kesimpulannya? Nah, untuk kesimpulannya seperti ini teman-teman. Reparasi, restitusi, dan kompensasi menunjukkan bahwa hukum modern tidak hanya fokus menghukum pelaku, tapi juga memulihkan korbannya. Memulihkan korban gitu. Namun meskipun konsepnya sudah berkembang dengan baik, implementasinya masih lemah teman-teman. Terutama karena aturan yang belum jelas dan kurangnya keseriusan negara dalam menjamin hak korban. Jadi kedepannya yang dibutuhkan bukan hanya aturan, tapi juga mekanisme yang jelas dan komitmen nyata supaya keadilan tidak hanya terasa di atas kertas saja teman-teman, tapi benar-benar dirasakan oleh korban. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.